itu tidak pernah mendirikan pabrik minuman keras. Yang mendirikan pabrik minuman keras itu manusia yang lebih setan daripada setan. Setan itu tidak pernah membuka judi online. Yang membuka judi online itu yang lebih setan daripada setan. Dan putaran judi online sampai detik ini mencapai 900 triliun. Dan anak usia 10 tahun itu sudah terlibat perjudian lewat game online itu. Demikian pula setan itu tidak pernah membuka prostitusi online. Apalagi nyetak uang, itu tidak ada setan nyetak uang itu. Yang nyetak uang itu manusia yang lebih setan daripada setan. Juga enggak ada setan korupsi. Apa ada setan korupsi, Pak? Yang korupsi itu pejabat yang lebih setan daripada setan. Karena itu manusia kalau sudah dikuasai sifat syaitonnya, itu bisa jadi lebih setan daripada setan. Sifat bahimia juga demikian. Sifat kebinatangan itu. Manusia bisa lebih binatang daripada binatang. Seanjing-anjingnya anjing itu enggak pernah sodomi sesama jantan itu, Pak. Manusia sudah melampaui itu. Bahkan minta dinikahkan dengan sesama jenis atas nama hak asasi manusia. Binatang enggak pernah itu. Raja hutan enggak pernah illegal logging itu. Raja hutan enggak pernah membabati hutan itu. Apalagi bagi-bagi tambang batu bara itu. Tambang nikel, tambang timah dan sebagainya. Itu dilakukan oleh manusia yang lebih rakus daripada binatang. Dan sifat sabu'iyah kita menyaksikan sekarang ini. Betapa sadisnya manusia terhadap sesama, mengeksploitasi, menindas, memeras, membunuh, ya, meracun. Setiap hari Bapak Ibu mengikuti pemberitaan itu. Dan memalak itu sekarang sudah jadi budaya itu. Karena mempertimbangkan situasi dan kondisi, peluang memalak cukup tinggi, maka dilakukanlah saling memalak terhadap sesamanya itu. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waspada. Sifat-sifat yang ada dalam diri manusia itu seperti ini menurut pandangan Imam Ghazali. Ya, karena itu Islam mengajarkan agar yang dominan itu sifat rububiyah. Dengan demikian sifat syaitoniyah, bahimiyah, sabu'iyah bisa dikendalikan dengan baik. Nah, sekarang mari kita dalami sifat rububiyah Allah itu harus menjadi tabiat rububiyah manusia. Jadi sifat rububiyah itu harus menjadi tabiat rububiyah manusia. Seperti apa? Dalam tauhid rububiyah itu dijelaskan bahwa Allah itu maha mencipta. Allah itu maha memelihara. Allah itu maha mengatur. Dan Allah itu maha mendidik. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Qul a'udzu birabbin nas. Semua kata Rabbi itu mengandung ajaran tauhid rububiyah. Dan pengembangan tauhid rububiyah itu Allah Esa dalam mencipta, Esa dalam memelihara, Esa dalam mengatur, Esa dalam mendidik. Maka tabiat rububiyah ini harus dimiliki oleh manusia. Yaitu kalau Allah itu maha mencipta, maka manusia itu harus berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, memiliki visi masa depan yang jelas. Itu adalah rububiyah pertama.
Kalau Allah Maha memelihara, manusia harus punya hobi merawat. Merawat iman, merawat agama, merawat kesehatan, merawat lingkungan, merawat apa saja yang perlu dirawat. Bapak Ibu punya tanaman harus dirawat, punya mobil harus dirawat, punya kendaraan apapun harus dirawat. Bahkan kesehatan kita pun harus terus dirawat. Hobi merawat itu sama dengan memiliki tabiat rububiyah. Dalam Maqasidut Tasyri' diturunkannya syariat Islam itu dengan 5 tujuan. Dan 5-5-nya itu lihifdid, memelihara, merawat. Pertama lihifdiddin, memelihara, memerawat agama. Yang kedua lihifdin nafas, memelihara, merawat jiwa. Yang ketiga lihifdil aql, memelihara, merawat akal. Yang keempat lihifdil mal, memelihara harta. Dan yang kelima lihifdin nasbi, memelihara nasab, garis keturunan. 5 maqasidut tasyri' ini sumbernya dari tauhid rububiyah yang harus menjadi tabiat rububiyah manusia, yaitu punya hobi memelihara, punya hobi merawat, apa saja harus dirawat. Ya. Karena itu tabiat merawat itu semua yang dimiliki akan menjadi manfaat. Tapi kalau semua pemilik yang dimiliki itu tidak pernah dirawat, tidak pernah dipelihara, maka ya menjadi cepat rusak dan merugikan. Ya. Kalau Allah itu maha mengatur, maka manusia harus punya kompetensi manajerial. Punya keahlian di dalam mengatur. Ya, mengatur pola hidup, mengatur keuangan, mengatur tata laksana rumah tangga, mengatur waktu, mengatur mekanisme kerja, mengatur perabot rumah tangga. Jadi kalau itu teratur hidup ini menjadi nyaman. Dan itu sumbernya adalah tabiat rububiyah yang membreakdown sifat rububiyahnya Allah. Yang keempat, Allah itu Rabbun, mendidik. Maka seluruh hambanya harus menjadi makhluk yang beradab dan bermartabat. Maka kalau hidup ini tidak mengindahkan pendidikan, sulit untuk diharap menjadi makhluk yang beradab dan bermartabat. Sudah dididik saja masih biadab, apalagi tidak dididik. Semua yang jadi orang besar sekarang itu juga produk pendidikan. Dan guru-guru mereka mendidik dengan nilai-nilai pendidikan yang luhur. Tapi setelah menjadi orang besar, menjadi manusia yang biadab dan tidak berperi kemanusiaan. Nah Bapak Ibu, karena itu tabiat rububiyah manusia itu harus bersumber dari sifat rububiyahnya Allah yang harus di-breakdown menjadi tabiat rububiyah manusia. Maka dijamin manusia akan menjadi makhluk yang baik sekali. Sekarang bagaimana dengan sifat syaitonia? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa ciri-ciri sifat syaitonia itu. Pertama, sifat syaitonia itu adalah sifat hasad. Sifat syaitonia itu muncul dalam bentuk sifat hasad. Sifat hasad adalah sifat merasa iri hati terhadap keberhasilan orang lain
dan ingin merusak kebahagiaan mereka. Setan menggunakan sifat ini untuk menggoda manusia dengan membuat mereka iri terhadap orang lain dan berusaha untuk merusak kebahagiaan mereka. Jadi, pertama kali munculnya sifat hasad itu dimunculkan oleh iblis. Iblis itu minal jinni fafasaqo an amri rabbi. Surat Al-Kahfi 50. Iblis itu berasal dari bangsa jin yang durhaka kepada Allah. Maka dikeluarkan dari komunitas jin menjadi iblis. Mengapa demikian? Karena iblis dengki terhadap Adam. Sombong, merasa dirinya lebih. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Dia mengatakan, saya engkau cipta dari api, sedang Adam engkau cipta dari tanah. Merasa lebih hebat. Nah, maka kalau manusia hasad sesungguhnya lebih mengikuti jejaknya iblis daripada petunjuknya Allah. Inilah sifat syaitonnya. Yang kedua, sifat kikir. Sifat kikir adalah sifat yang tidak suka berbagi dengan orang lain dan ingin mempertahankan harta benda mereka sendiri. Sifat kikir adalah sifat yang tidak suka berbagi dengan orang lain. Saya ulang lagi. Dan ayatnya jelas. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratam minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan, menakut-nakuti, membisik-bisikkan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini mengajak dialog kita untuk merenung lebih dalam. Yaitu apa? Sesungguhnya rezeki itu datangnya dari Allah. Karena enggak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Maka kalau Allah menyuruh kita dermawan, ya logis tuh. Maka kalau sampai rezeki itu dari Allah, diperintahkan dermawan mengingkari perintahnya Allah, lantas kikir mengikuti bisikan setan, lantas menjadi hambanya siapa? Yang menganugerahkan rezeki itu Allah. Dan Allah memerintahkan dermawan itu tidak untuk kepentingan Allah. Tapi kepentingan makhluk yang diperintahkan agar berwatak dermawan. Maka kalau sampai manusia itu kikir, sesungguhnya dia berkarakter setan. Karena lebih mengikuti jejaknya setan yang dinyatakan oleh Allah, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan menakut-nakuti kamu tentang miskin dengan harapan kamu menjadi kikir. Jangan berinfak, jangan bersedekah, enggak usah dibantu itu. Biar dibantu Allah aja, kamu enggak usah ikut bantu. Nah, itulah bisikan setan. Karena itu manusia yang kikir itu lebih mengabdi kepada setan daripada Allah. Padahal yang ngasih rezeki melimpah ruah itu Allah. Dan nanti kembalinya rezeki itu kepada Allah pemilik rezeki, bukan kepada setan. Dan orang yang kikir itu juga kembali kepada Allah, bukan kembali kepada setan. Karena itu jahat sekali kalau sifat syaitonnya ini sampai mengendap dalam diri manusia. Yang ketiga, sifat sombong.
Sifat sombong adalah sifat merasa lebih dari orang lain dan tidak mengakui kesalahannya. Setan menggunakan sifat ini untuk membuat manusia menjadi sombong dan tidak mau minta maaf. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepada orang beriman, Allah mengajarkan sifat tawadhu, ramah dan santun. Ya ayyuhalladzina amanu khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Wahai orang beriman, jadilah kalian pemaaf. Ajak orang lain berbuat baik dan jangan hiraukan orang-orang bodoh. Abaikan orang-orang bodoh. Jadilah pemaaf. Pemaaf itu kriterianya cuma 2. Yakni memberi maaf sebelum orang yang bersalah minta maaf. Lebih dulu dimaafkan. Itu karakter pemaaf. Yang kedua, memberi maaf dengan ikhlas setelah orang yang bersalah meminta maaf. Begitu menunda memberi maaf sudah di luar kategori pribadi pemaaf. Dan pribadi pemaaf itu bukan lagi sombong, tapi tawadhu. Sadar bahwa saya pun tidak pernah bisa lepas dari kesalahan. Maka kalau saya selalu memaafkan kesalahan orang, harapannya agar ketika terlanjur salah, orang mudah memberi maaf sebelum kita minta maaf. Itu karakter bagus. Allah manggil orang beriman secara spesifik. Khudil afwa, jadilah kalian pemaaf. Dan ajak orang lain agar memiliki sifat pemaaf. Dan jangan hiraukan orang sombong, orang bodoh. Orang bodoh itu adalah orang yang pendendam. Sudah diajak islah, masih menyimpan rasa dendam. Orang bodoh itu menyimpan rasa dendam. Padahal dendam itu benih penyakit hati level 9, Pak. Jadi benih penyakit hati level 9 puncak itu dendam. Apalagi dendam kesumat. Level pertama penyakit hati itu suudzon. Level kedua tajasus. Level ketiga ghibah. Dan itu ada dalam surat Al-Hujurat. Diawali dengan larangan suudzon, mencari-cari aib orang lain dan menggunjing. Jadi kita dilarang suudzon karena suudzon itu benih penyakit hati yang paling unggul. Bibit unggul penyakit hati itu suudzon. Mengapa? Suudzon itu buruk sangka kepada orang yang belum tentu buruk. Sedangkan yang menyangka buruk sudah pasti lebih dulu buruk. Jadi orang buruk sangka itu lebih dulu buruk dibanding yang disangka buruk. Karena yang disangka buruk belum tentu buruk. Karena itu jahat sekali. Dan orang yang suudzon selalu mencari justifikasi. Selalu mencari pembenaran untuk membenarkan suudzonnya. Dengan cara apa? Tajasus. Mencari-cari aib, kekurangan, kelemahan orang yang disuudzoni untuk membenarkan suudzonnya. Apa berhenti di situ? Tidak. Apa yang didapat dari tajasus menjadi bahan yang lezat untuk menggunjing. Maka menggunjing itu tidak mungkin terjadi tanpa bahan. Dan bahan itu didapat lewat tajasus itu.
Sekarang betapa tersiksanya hati manusia kalau disiksa oleh suudzon, tajassus, dan menggunjing. Setelah menggunjing, itu kemudian namimah. Setelah ghibah itu namimah. Mengadu domba. Ya. Setelah adu domba, muncullah permusuhan. Yang keenam, setelah permusuhan, ada saling membenci. Ya. Setelah saling membenci, itu saling mendengki. Dan setelah saling mendengki, itu saling menebarkan fitnah yang kedelapan. Dan kalau fitnah sudah tersebar, al-fitnatu asyaddu alal qatl, maka puncaknya siksaan batin terberat adalah dendam. 9, Pak. Karena itu sifat sombong itu sifatnya setan. Biar dimiliki oleh setan, jangan sampai direbut oleh manusia. Wis pek-peken setan. Kita menjadi wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, sekarang yang keempat, sifat dendam. Ini dendam, tadi sudah saya sampaikan. Sifat dendam adalah sifat merasa tersinggung dan ingin membalas dendam kepada orang lain. Setan menggunakan sifat ini untuk membuat manusia menjadi dendam dan tidak mau memaafkan orang lain. Tersiksa, Pak, orang dendam itu. Ya. Dan biarlah dendam ini dimiliki oleh setan. Ya. Jangan direbut oleh manusia. Yang kelima, sifat pemarah, ghadab. Ya. Jadi sifat pemarah adalah sifat mudah marah dan tidak dapat mengendalikan emosi. Setan menggunakan sifat ini untuk membuat manusia menjadi pemarah dan mudah terbawa emosi. Sikapnya temperamental, sumbu pendek. Begitu disulut langsung jeblos. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang memotori marah itu setan. Karena itu kita diajarkan oleh Allah dan Rasul untuk senantiasa berta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Agar kita ini tidak sampai dipicu oleh marah itu. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang marah itu sesungguhnya sedang berada di ambang kehancuran. Karena biasanya orang marah itu lisannya tidak terkontrol, tangannya enggak terkontrol. Keputusan-keputusan yang diambil dalam kondisi marah itu tidak terkendali biasanya. Karena itu marah itu diambang batas kehancuran. Akibat yang ditimbulkan sangat serius, Pak. Sangat serius. Karena itu sifat ini harus ditekan, jangan sampai kita ini disiksa oleh pemarah, ya, sifat pemarah. Yang keenam, ternyata ada sifat pembohong dalam kehidupan setan itu. Sifat pembohong adalah sifat suka berbohong dan tidak jujur. Setan menggunakan sifat ini untuk membuat manusia menjadi pembohong dan tidak jujur. Jadi, para pembohong itu imamnya adalah setan. Dia jadi makmum. Nah, karena itu tidak akan pernah jujur, Pak. Karena apa? Orang beriman itu tidak sekaligus menjadi pembohong
Dan pembohong tidak sekaligus jadi orang beriman. Orang beriman tidak mungkin sekaligus jadi khianat, dan orang yang berkhianat tidak mungkin sekaligus jadi orang beriman. Karena itu jelas sekali, Bapak Ibu, dalam diri manusia tidak terhimpun dua karakter itu. Mesti satu diantaranya ada, tinggal gantian. Lebih dominan mana antara iman dan kejujuran, iman dengan pembohong. Rasul memberikan rambu-rambu yang sangat serius. La imana liman la amanata lahu, waladina liman la ahda lahu. Tidak beriman bagi orang yang tidak jujur, tidak beragama bagi orang yang ingkar janji. Karena itu iman harus melahirkan karakter rububiyah, ramah, tawadhu, santun, amanah. Yang ketujuh, sifat malas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sifat malas adalah sifat tidak suka melakukan pekerjaan dan lebih suka bermalas-malasan. Setan menggunakan sifat ini untuk membuat manusia menjadi malas dan tidak produktif. Waspada, kalau kita ini selalu menunda kebajikan dengan bilang nanti dulu, tunggu sebentar, masih repot. Itu waspada, kecenderungan malas muncul. Karena itu Rasulullah memberi saran kepada kita, idza asbahta fala tangdiril masa wa idza amsaita fala tangdiris sobah. Ketika kalian diberi kesempatan bertemu dengan waktu subuh, segera beramal kebajikan. Jangan ditunda-tunda datangnya waktu sore. Mengapa? Karena tidak ada jaminan bisa ketemu dengan waktu sore. Fa idza amsaita fala tangdiris sobah. Apabila kalian diberi kesempatan bertemu dengan waktu sore, segeralah berbuat baik. Jangan ditunda-tunda, kebaikan itu dilakukan pada waktu pagi. Mengapa? Karena tidak ada garansi bisa ketemu dengan waktu pagi. Oleh karena itu menunda berbuat baik itu sama dengan spekulasi konyol, Pak. Apalagi kalau kita memahami surat Yasin ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Ayatnya pendek, tapi kata Said Qutb, surat Yasin 68 itu mengandung 3 nasihat penting dari Allah untuk kehidupan kita. Agar apa? Tidak sampai malas. Pertama, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan ke asal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak memikirkan? Ayatnya pendek. Nasihat pertama yang diberikan Allah kepada kita adalah, kalau Allah memanjangkan umur seseorang, umurnya bertambah, itu nasihat bahwa jatah hidup itu semakin berkurang. Mensikapi jatah hidup semakin berkurang, apa yang harus dilakukan? Tidak ada kata lain kecuali fastabiqul khairat. Sehingga dengan begitu tidak malas. Umur itu berjalan pasti dari detik menuju menit. Nah, setiap detik perjalanan umur kita ini harus diisi dengan kebajikan. Agar apa? Umur kita ini ibarat wadah diisi dengan isi yang berharga, bernilai. Botol ini karena diisi air putih, namanya sebotol air putih. Dan harganya ya sebotol air putih. Kalau satu botol ini diisi susu, telur, madu, jahe,
Apalagi diisi intan, emas, berlian, harganya menjadi beda. Jadi harga sebuah wadah ditentukan apa isinya. Umur ibarat wadah, isinya iman dan amal soleh. Karena itu setiap detik umur yang diberikan Allah kepada kita itu harus diisi. Dan itu berjalan pasti. Dari detik menuju menit, menuju jam, menuju bulan, menuju tahun, menuju detik. Ajal ditetapkan oleh Allah. Filsafat hidupnya sudah ditunjukkan oleh Allah. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Orang hidup itu seperti perjalanan bulan. Tanggal 1 namanya bulan sabit. Berubah waktu menjadi tanggal 2 sampai puncaknya bulan purnama. Tapi harus sadar, tidak selamanya bulan itu purnama. Detik purnama habis akan berganti tanggal 16, 17 sampai tanggal 29, 30. Orang hidup itu seperti es batu. Digunakan atau dibiarkan, es batu terus mencair. Kalau es batu sudah mencair, harganya berapa? Tapi kalau masih jadi es batu, dicampur sirup, dicampur degan, dicampur apokat, dicampur stroberi, dicampur durian, dicampur susu kental manis, maka mencairnya es batu itu bernilai karena ada teman yang menyertai. Umur itu berkualitas kalau ada isinya. Itulah nasihat pertama dalam surat Yasin ayat 68 bahwa apabila kami memanjangkan umur kalian, kami kembalikan ke asal kejadiannya. Maka tidak ada solusi lain kecuali fastabiqul khairat. Nah, dengan fastabiqul khairat akan menghentikan sifat malas yang dimotori oleh setan. Yang kedua, nunakishu. Kalau umur itu bertambah, maka semua anugerah Allah itu dikurangi. Tidak hanya umur yang berkurang, tapi konsekuensi berkurangnya umur memunculkan berkurangnya anugerah Allah. Daya ingat menurun, penglihatan menurun, pendengaran menurun, gigi tanggal satu persatu, rambut beruban, kekuatan semakin melemah. Semua menurun. Afala yaqilun, mengapa hal itu tidak kalian pikirkan? Maka sebelum terjadinya proses penurunan itu, jangan sampai malas melaksanakan kebajikan mumpung belum mengalami penurunan segalanya. Karena itu Bapak Ibu waspada, sifat syaitonnya ini jangan sampai ada dalam diri orang yang beriman. Sementara sampai di sini saya baru menerangkan bahwa benih akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa. Dengan begitu lahirlah akhlak. Jiwa sifat menurut Imam Ghazali terbagi menjadi 4. Sifat rububiyah dan syaitoniyah sudah saya terangkan. Insya Allah sifat bahimiyah dan sabuiyah akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi sehat walafiat. Dengan begitu kita bisa istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Istiqomah sholat berjamaah untuk memakmurkan masjid yang diamanatkan Allah kepada kita. Demikian pula mudah-mudahan berkah dan ridha Allah senantiasa dicurahkan untuk Bapak Ibu sekalian. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.